Oke, kalau misalnya biasanya gua tuh bahasnya tuh gadget, di video ini gua akan bahas gadget untuk mobil atau aksesoris mobil ya. Bisa gue bilang CCTV-nya mobil. Jadi kalau misalnya kalian sering nonton drama Korea, drama Korea, kalian suka ngeliat kan kalau misalnya di mobilnya itu di bagian depannya itu suka ada kamera kecil gitu yang bisa merekam aktivitas yang ada di depan mobil ataupun di belakang mobil. Ya setidaknya itu bisa menjadi keamanan buat si pengendaranya ya, ataupun bisa menjadi bukti otentik asik ketika terjadi kecelakaan kayak gitu. Nah, itu namanya dashcam. Dan sekarang gue akan bahas mengenai dashcam dari 70 mi ini, 70 mi ini, 70 mi ya. Ini adalah 70 mi dashcam Pro Plus plus rear cam set. Jadi ini selain ada di depan, ada juga di belakang. Jadi ada dua ya, udah satu set depan belakang. Nah, sebelum kita bahas, seperti biasa ya, kita bumper sederhana dulu. Hai semuanya, masih bareng gue Rizwanzon. Kalau misalnya kalian hobi dan suka informasi mengenai gadget ataupun teknologi, kalian wajib subscribe channelnya Rizwanzon ini dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Rizwanzon ini. Dan sekarang langsung aja ya, mari kita unboxing dan bahas dashcam dari 70 mi ini. Let's go! Oke, jadi ini adalah kamera dashcamnya ya. Dashcam 70-70 mi Dashcam Pro Plus plus rear cam set. Namanya ini panjang banget. Dan by the way ini kabarnya 70 mi ini tuh adalah chain brand atau masih bagian dari Xiaomi yang fokusnya menyediakan aksesoris-aksesoris mobil. Salah satunya adalah dashcam ini ya. Dan seperti namanya ya, ini adalah kamera dashboard dual channel. Jadi ada di bagian depan dan bisa disimpan di bagian belakang, ada dua ya. Sebenarnya cukup banyak banget nih varian dari dashcam 70 mi ini tuh. Cuman alhamdulillahnya yang gua punya ini nih saat ini adalah varian yang paling tinggi ya, tapi untuk saat ini. Oke, jadi mari kita lihat dulu untuk boxnya. Di sini teman-teman bisa lihat ya, unique selling point dari dashcam ini. Yang pertama adalah 2,7K Ultra HD video. Jadi dia tuh punya resolusi 2,7K 2592 kali 1944 pixel. Ini harusnya jernih dan tajam ya. Cuman memang resikonya, bukan resiko sih, konsekuensinya adalah kalian harus menggunakan micro SD dengan ukuran yang besar dan tentunya dengan kecepatan yang tinggi. Kemudian sudah ada aplikasinya juga dan sudah dual channel recording tadi ya, di depan dan di belakang, dan udah ada wifi-nya juga dan ada GPS-nya nih. Jadi nanti kita bisa tahu location-nya, latitude dan longitude-nya. Kemudian apalagi nih? Oke, di sini ada tulisan 70 mi-nya dan ini ada tulisan 70 mi-nya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya. Tuh. Yang tadi ini ya. Yang tadi ini, ternyata sama yang tadi nih. Logo-logonya doang. Oke, sama. Oke. Oke, di bagian belakangnya ini teman-teman bisa lihat ya nih. Produknya dashcam, kemudian resolusinya yang tadi udah gue bilang. Nah, jadi teman-teman ini websitenya ya, 70mi.com. Inputnya ini tuh 5 volt 2 ampere. Nah, gue juga kebetulan ini udah beli ya. Ini sebenarnya kekecilan sih. Nih, ini cuma 32 GB, tapi gue belinya yang kelas 10. Semoga aja bisa masuk dan bisa running di dashcamnya ini ya. Kenapa gue belinya yang 32? Karena gue mikirnya kayak gini sih. Kayaknya gue nggak akan pakai 2.7K ini deh. Gue paling pakai di 1080 pixel kayaknya gue ya. Kalau gue sih ya. Yang menyesuaikan kebutuhan kalian aja. Yang jelas gue yakin 1080 pixelnya aja ini udah bagus. Gue yakin. Asik sok banget ya gue ya. Oke, mari kita unboxing. Jadi ini ada dua kotaknya ya. Mari kita lihat ini. Kotak pertama susah bukanya. Oke. Kita lihat dulu ininya deh. Nah, ini ternyata dashcamnya nih. Ini adalah dashcamnya ya. Nih. Jadi nanti ditempelnya gini buat ini, gitu tempelnya kan, gitu kan. Ini bisa kita putar nih. Ini bisa kita putar. Ini lensanya nih. Dan nih lensanya ini tuh sudah menggunakan Sony IMX335 dengan bukaan lensa f1.8. Jadi udah gede ya aperture-nya dan udah bagus juga ini sensornya menggunakan Sony. Ini bagus nih ya. Dan untuk sudut pandangnya ini tuh bisa mencapai 140 derajat, jadi cukup luas ya, ultra wide, cukup ultra wide.
Baterai yang ada di sini itu adalah 500 mAh ya. Emang agak kecil sih. Sayang banget ini baterainya kecil ya, 500 mAh. Jadi memang harus nyolok terus nih ke mobilnya ya. Terus apa lagi kita lihat? Oh, ini ada tombol-tombolnya nih. Tuh, bisa lihat ini ada tombol-tombolnya tuh. Ini untuk navigasi sih oke, nanti navigasi ke atas ke bawah kayak gitu ya. Secara build quality menurut gue ini udah lumayan cukup solid ya, walaupun bahannya ini tuh plastik ya, tapi ini udah lumayan cukup solid. Kita buka mantap ya. Oke. Ini kayaknya harus dicolok nih baru ya bisa nyala gitu. Oke, ini ada di bawahnya ini tuh untuk ngaitinnya gitu ya, dipasangnya nanti. Kemudian ini di kamera belakangnya nih, nanti ini disimpan di belakangnya nih. Nih. Yang juga bisa kita atur. Tuh, sesuaikan saja. Terus kita dapat apa lagi? Oh, kalau ini pasti peralatan-peralatannya. Oke. Yang pertama. Oke, ini buat colokannya ya. Seperti biasa, teman-teman tahu lah ini mobil. Ya, ini aksesoris mobil kan ya. Ini alat untuk nyempilin kabel-kabelnya buat dimasukin ke pinggir-pinggiran mobil gitu ya, jadi biar rapi ini alat-alatnya. Terus kalau ini udah jelas, ini kabelnya ya, kabelnya ini cukup panjang nih. Terus ada kabelnya lagi kayaknya nih. Dan ada kabel satunya lagi nih. Oke, kabelnya ada 2. Kemudian ini untuk yang ini, jadi nanti kita tinggal pasang gini aja. Nanti ini ditempel di kacanya mobil ya, kaca depan mobil. Oke, kita singkirkan dulu yang ini. Kemudian kotak yang ini, mari kita lihat. Oke, jadi di sini tuh kita dapat nih kayak gini ya, jadi kayak ada plastik gitu nih. Jadi sebenarnya ini tuh berguna ketika kita memasang kameranya ini. Jadi memasang kameranya itu maksudnya yang ini ya, yang 3M-nya ini nih, perkatnya ini tuh jangan langsung ke kaca mobil, tapi kita harus ditempelin dulu. Jadi di mobilnya tuh kita tempelin dulu yang ini, kelihatan nggak sih? Di kacanya kita tempelin dulu yang ini, terus nanti kita 3M-nya di sini gitu kan. Nah, gini. Jadi nggak langsung ke kaca. Gunanya apa? Jadi untuk menghilangkan apa ya, bekas lem gitu ya. Jadi kalau di kaca itu kan nanti suka ada bekas lem. Nah, dengan adanya ini, jadi nanti nggak bakal ada bekas lem kalau misalnya kalian mau dicabut lagi atau nggak menggunakan dashcam lagi gitu. Hebat ya, kepikiran sampai ke sana ya. Kemudian ini adalah backup untuk 3M-nya. Kalau misalnya tiba-tiba mungkin nggak bisa digunakan 3M yang di sini ya. Di sini udah dikasih backup-nya. Terus ada ini kamera user manualnya, dan ini adalah kartu garansinya harusnya ya. Baik, sekarang mari kita bahas sedikit lagi mengenai dashcam-nya. Jadi dashcam-nya ini tuh yang bagian depannya ya, kameranya ini tuh punya layar ini 2 inci. Jadi ini untuk free view secara langsung atau live view, atau kita juga bisa menggunakan smartphone kita. Nah, yang menariknya nih, si kameranya itu sudah dilengkapi dengan fitur 3D DNR ya. Dengan fitur ini, noise bakalan difilter dan akurasi warna bakalan lebih clear ya. Bahkan ketika melakukan perekaman di malam hari. Jadi harusnya kamera ini tuh walaupun merekam di malam hari, tapi bisa menghasilkan video atau gambar yang bagus dan cukup jelas ya. Terus ada juga nih parking mode, ini bagus banget nih. Terus ada juga GPS yang tadi udah gue bilang ya, ada GPS untuk ngasih tahu informasinya, informasi lokasinya. Terus ada juga fitur ADAS nih, jadi dia tuh bisa ngasih tahu kalau ada terjadi kecelakaan gitulah pokoknya. Dan kita juga bisa akses nih dashcam ini menggunakan aplikasi yang namanya ini ya, 70My di iOS ataupun di Android. Dan untuk kamera belakangnya nih, kan kalau yang kamera depan ini tuh 2.7K untuk resolusinya, kalau kamera yang belakang ini tuh 1080 pixel. Ya nggak apa-apa sih, menurut gue ini udah oke lah ya. Oke, jadi di bagian sini ini sampingnya ini tuh ada ini DC in untuk powernya, kemudian ini ada AV-nya nih, AV
API apa ya? Buat apa ya API ya? Gue lupa kayaknya. Kemudian di sini ada untuk micro SD-nya. Sekarang mari kita coba untuk menyalakannya dan kalian gua download dulu juga deh aplikasi 70my. Sekarang mari kita coba untuk menyalakan kameranya ya. Dan kabel yang gue pakai ini, gue coba yang untuk kamera depannya dulu ya. Kabel yang gue pakai ini tuh yang ujungnya ini DC-nya ini atau powernya ini tuh menggunakan micro USB. Sekarang kita tinggal colok saja, langsung nyala ya. Please insert SD card. Jadi memang pas pertama kita nyalain, kita diminta untuk memasukkan micro SD. Sekarang gua coba masukkan dulu micro SD-nya. Please format SD card. Kalau udah kita masukkan, berarti ini udah kedetek ya dan bisa digunakan. Sekarang kita format. Malah kan nggak touchscreen ya. Pencet yang ini ya. Nah, Formatting succeeded. nah kalau misalnya teman-teman lihat ya, setelah memasukkan micro SD, ternyata otomatis langsung melakukan perekaman video. Dan di sini di layarnya yang 2 inci ini bisa terlihat ada beberapa menu ya. Di sini untuk merekam audio. Jadi kalau misalnya kita pencet nih, Recording has been started. jadi merekam audio dan videonya juga. Kemudian kalau ini tuh, nah yang ini nih, ini tuh untuk merekam emergency video nih. Start recording emergency video. Tuh. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu apa gitu, langsung aja kita rekam. Recording complete. Oke, selanjutnya ada gambar foto, atau ini tuh sebenarnya galeri ya, bisa kita bilang. Tuh. Kalau misalnya kita untuk masuk ke galeri untuk melihat hasil perekamannya, cuman recordingnya berarti berhenti. Kita okein aja. Nih ada yang kamera belakang dan kamera depan dan kamera belakang. Sekarang kita pilih yang kamera depan. Langsung ada ya. Ini adalah beberapa video yang sudah terekam. Coba kita play aja. Ini tuh kan, bisa terlihat. Kita juga bisa menghapus, kita juga bisa nge-play pause, dan kita juga bisa ngecepetin, dan kita juga bisa back. Nah, kalau yang ada flag-nya ini ya, nih flag nih, bisa lihat ya, ini flag tuh bendera gitu ya, kayak segitiga gitu. Ini adalah emergency video. Kemudian di sini ada pengaturan. Nah, sebelum ke pengaturan, teman-teman bisa lihat ya, di sini ada tombol juga nih. Ini untuk mematikan layarnya, menyalakan dan mematikan layar. Sekarang kita masuk ke pengaturan nih. Sebelum pengaturan ini ada logo WiFi, karena di sini memang udah ada WiFi-nya dan ada GPS nih. Ini adalah logo GPS, udah built-in GPS. Kita buka pengaturannya. Pengaturannya ini lumayan ya ini. Ada video setting, coba kita lihat. Ada emergency video, parking, kemudian recording duration-nya berapa, video storage-nya berapa, video resolution-nya coba kita lihat ya. Nah, gua coba yang ini aja deh. Yang ini aja deh ya. Yang paling rendah aja lah. Karena berhubung kita tuh menggunakan micro SD yang cuma 32 GB. Oke, ini untuk WiFi-nya. Oke, ini WiFi-nya udah nyala ya. Turn on WiFi-nya kita nyalain dan kita coba untuk konekkan ke aplikasinya. Kita lihat 70my, mana 70my. Nah, ini aplikasinya. Teman-teman bisa download di iOS ataupun di Android. Untuk cepatnya kita pakai Facebook aja. Oke, baik. Setelah kalian mendownload 70my aplikasinya dan kalian daftar, kemudian kalian login, langsung aja tinggal pilih Add Device. Kemudian cari 70my Dashcam, mana? Dashcam Pro Plus ya. Nah, Dashcam Pro Plus
Nih ada yang ini nih, berarti yang ini kita ya pilihnya ya. Sorry. Ini nih. 70 Dashcam Pro Plus berarti kita nih, karena ada yang untuk belakangnya, kamera belakangnya. Oke, kita harus masuk ke Wi-Fi-nya sepertinya. Nah, udah masuk ke Wi-Fi-nya dan ini passwordnya ada ya. Nanti kalian tinggal ini aja, tinggal sesuaikan saja. Jadi kita masuk ke Wi-Fi yang sudah disediakan oleh kameranya ini. Kalau sudah connect nih, oke, kita balik lagi aja ke aplikasinya, tinggal next. Connect udah connect. Kita tinggal tunggu saja. Tap the confirm button to authorize. Ini sebenarnya sedang melakukan pairing ya, atau bending kayak gitu. Jadi kita tinggal tunggu dulu. Oh ini confirm ternyata, terus dikonfirmasi. Nah, kita bisa secara live nih, bisa secara live ya, kita melihat di aplikasi 70 My ini di smartphone. Jadi kalau misalnya kalian mau mengambil data-data seperti perekaman videonya, kalian tinggal pilih aja album, kemudian kalian tinggal cari aja nih video yang mana, terus kalian bisa download dan masuk ke smartphone kalian. Kalau melihat dari contoh perekaman videonya, teman-teman bisa lihat di sini tuh ada informasi yang menurut gue udah sangat amat cukup ya untuk digunakan sebagai bukti kalau misalnya teman-teman terjadi kecelakaan amit-amit. Nih, yang pertama adalah ada tanggal, jadi tanggal kejadian dicek. Maksudnya sudah tersedia informasi mengenai tanggal kejadian, perekaman videonya, kemudian jamnya, kapan merekamnya, jamnya, terus tadi ada kilometernya, jadi berapa kilometer per jam yang sedang mobil itu jalankan, kita ketahuannya berapa kilometernya. Dan yang paling menarik ini nih, ada juga posisinya nih, posisi GPS-nya. Ini menarik sih. Jadi nanti ketika ini tuh menjadi bukti ya, kalau misalnya teman-teman kecelakaan, jadi bisa tahu siapa yang salah dan di kecepatan berapa. Jadi nanti bisa tahu ya, oh ternyata yang salah itu siapa, jamnya jam berapa, terus di mana lokasinya, kemudian tanggal berapa. Ini menurut gue udah sangat cukup untuk menjadi bukti sih. Ya makanya gue bilang itu adalah CCTV-nya mobil ya. Ya karena memang berguna untuk keamanan juga kan. Oke, begini ada tampilannya ya. Tampilannya seperti ini. Banyak banget sih sebenarnya untuk untuk pengaturannya. Teman-teman bisa ulik sendiri ya, atau bisa explore sendiri. Tapi yang jelas menurut gua kameranya ini tuh dengan harga 1 jutaan, menurut gua ini udah worth it banget sih. Build quality-nya bagus, fiturnya oke, bisa diakses juga menggunakan smartphone. Resolusi kameranya juga bagus banget. Cuman yang kurangnya memang menurut gua baterai sih. Baterainya ini tuh cuma 500 mAh. Tapi nggak akan masalah selama memang masih nyolok terus ke mobilnya ya. Nah, berikut ini adalah hasil perekaman video dari Dashcam 70 My ini ya. Dashcam namanya apa sih tadi itu, panjang banget. Dashcam Pro Plus rear cam set ya, untuk kamera depan dan kamera belakang. Paling itu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian mau beli Dashcam ini, langsung aja cek linknya di kolom deskripsi. Oke, gua pamit dan bye. Should've seen it, my bad for falling. I'm far from perfect, but I know what my worth is, more than you're giving. What goes up, comes back down, what goes out, comes around.